Untuk usaha cuci mobil ya, sebenarnya itu kebutuhannya cukup sederhana ya, karena di sini yang dijual hanya jasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trigona Software. Oke, pada video kali ini kita akan membahas penggunaan program iPOS 5 untuk usaha cuci mobil ya, atau yang sering kita jumpai itu car wash ya. Oke, jadi buat kalian yang punya usaha cuci mobil, cuci motor dan sebagainya, silakan simak video ini sampai habis ya, karena di sini kita akan mengulas bagaimana cara alur penggunaan program iPOS 5 pada usaha cuci mobil ya. Oke, nah untuk usaha cuci mobil ya, sebenarnya itu kebutuhannya cukup sederhana ya, karena di sini yang dijual hanya jasa ya. Tapi ada juga beberapa usaha cuci mobil yang ada kantinnya ya. Jadi di situ ada kantinnya yang dimana di situ menjual berbagai macam snack ataupun minuman ya. Nah, meskipun demikian tetap bisa terakomodir menggunakan program iPOS 5 ini ya. Maka dari itu kita akan mengulas tuntas tentang penggunaan program iPOS 5 untuk usaha cuci mobil. Oke. Untuk program iPOS-nya sendiri ya, yang kita rekomendasikan untuk usaha cuci mobil itu bisa menggunakan yang edisi standar ya. Jadi di versi standar itu sebenarnya sudah cukup mengakomodir ya, cuman ya di situ belum bisa multi gudang ya. Jadi kalau kalian mau punya cabang atau punya cabang di tempat lain ya, itu belum bisa saling terkoneksi gitu. Kalau yang iPOS 5 standar kan hanya bisa satu gudang, tapi itu sudah cukup ya sebenarnya. Jadi sesuaikan saja dengan kebutuhan. Nah, kalau kalian mungkin di usaha cuci mobilnya ada kantinnya, yang dimana di kantin itu mungkin ada barang-barang titipan ya, barang-barang titipan dari supplier atau dari sales, itu bisa pakai yang edisi Ultimate ya, seperti yang nanti saya akan gunakan di sini. Oke, langsung aja ya kita ke tutorialnya. Pastikan kalian sudah menginstal program iPOS 5 beserta database-nya ya. Kita langsung saja buka programnya. Di sini yang saya gunakan yang edisi Ultimate ya. Tapi untuk edisi Pro dan standar itu caranya sebetulnya sama ya, hanya beda di menunya aja. Oke, kita akan buat database baru terlebih dahulu ya. Sini saya akan kasih nama car wash. Oke. Oke, kita login langsung ke database-nya. Untuk login awalnya user dan passwordnya masih admin ya. Nah, di sini kalian diminta untuk memasukkan sentralisasi, nama kantor dan lain sebagainya ya. Yang wajib diisi ini nama kantor ya. Nama kantor terserah mau dikasih nama apa. Di sini saya akan kasih nama pusat ya. Nah, kemudian di nama perusahaan ya, di sini nama perusahaannya itu terserah, sesuaikan dengan nama usaha car wash kalian ya, misalnya cuci mobil apa gitu. Nah, ini di sini saya biarkan default saja. Intinya ini nanti bisa dirubah ya, kalau misalkan kalian mau ganti itu bisa dirubah dari menu pengaturan ya, nggak harus disetting di awal. Oke. Lalu klik selesai aja kalau udah selesai. Oke, nah ini adalah tampilan awal di program iPOS 5 Ultimate ya. Di sini menunya ada master data, pembelian, penjualan, perakitan, konsinyasi masuk, konsinyasi keluar, persediaan, akuntansi, laporan, dan juga pengaturan. Oke, tapi dari banyak menu ini kita tidak akan pakai semuanya ya, kita hanya pakai beberapa saja. Makanya tadi di awal saya bilang sebenarnya untuk usaha cuci mobil, cuci motor itu bisa pakai yang edisi standar udah cukup ya. Oke, langkah awal kita harus buat itemnya dulu ya. Nah, yang menarik di sini untuk itemnya karena ini jasa, jadi kita tidak perlu input stok ya. Oke ya, kita langsung saja buat item baru di sini.
Oke ya, untuk tipe itemnya di sini jangan lupa ya, pilih yang jasa. Oke ya, jasa, kemudian kode itemnya misalnya 001, kemudian nama item biasanya kan kalau di cuci mobil itu cuci mobil ya. Cuci motor dulu deh, cuci motor. Jenisnya ini kalau belum ada di list, kalian klik tambah aja di sini. Lalu masukkan jenis yang kalian inginkan ya. Di sini contohnya jasa. Oke, masuk. Kemudian untuk merek tidak usah diisi, rak juga tidak usah diisi. Kemudian kita lanjut ke bawahnya ya, satuan dan harga jual. Nah, untuk satuan di sini ada beberapa pilihan ya. Kita pakai yang pieces aja ya supaya lebih mudah. Oke, untuk harganya ini kita langsung setting ke harga jual ya, karena untuk jasa itu tidak ada harga pokoknya. Jadi kita langsung ke harga jual, misalnya untuk cuci motor itu 15.000. Nah, seperti ini. Kemudian kolom barcode dikosongin aja, poin juga kosong, ini kosongin aja. Udah ya, cukup itu aja yang diisi. Jadi hanya kode item, nama item, jenis, dan juga satuan lalu harga jual. Itu sudah cukup ya. Oke, lalu kita klik simpan. Oke, kita lanjut item baru ya, tambah item baru. Sekarang item yang kedua itu cuci mobil ya. Cuci mobil untuk harganya misalnya di 30.000. Oke, kalau sudah klik simpan. Oke ya. Kemudian kalau kalian masih ada item lain yang mau ditambahkan, bisa langsung klik input item baru ya. Tapi kalau sudah, ya klik selesai aja. Oke, kita langsung cek di daftar itemnya ya. Nah, ini sudah masuk untuk data barangnya, data jasa ya maksud saya. Jadi di sini ada cuci motor dan cuci mobil. Nah, jadi nanti pada saat pelanggan datang ya, pelanggan datang itu kemudian nanti menyerahkan motornya ke petugas ya untuk dicuci. Nah, selesai mencuci baru pelanggan datang ke kasir kemudian untuk pembayaran. Nah, kita langsung percobaan ya untuk melakukan transaksi kasirnya. Nah, jadi untuk melakukan transaksi kasirnya, kalian ke menu penjualan, lalu penjualan kasir, kemudian klik tambah. Nah, kemudian masukkan item apa aja yang diinginkan. Nah, misalnya cuci motor ya. Oke, cuci motor, satu motor 15.000. Kemudian pelanggannya, ini kalau kalian mau dibuat member juga bisa ya. Jadi nanti kalian masukin data-data pelanggannya di sini secara satu persatu ya. Nah, jadi ditambahin satu persatu, diisi nama, alamat, dan lain sebagainya. Tapi misalnya kalian nggak mau dicatat nama pelanggannya juga nggak masalah ya, pakai nama umum saja. Oke, jika sudah ke pembayaran, misalnya dia bayar tunai 20.000. Oke, jadi ada kembali 5.000 ya, lalu simpan. Nah, dengan demikian transaksi untuk satu transaksi cuci motor sudah berhasil ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk langkahnya. Untuk peralatan pendukungnya sebenarnya di sini yang wajib ada itu printer ya. Jadi wajib banget ada printer stroke karena ketika pelanggan melakukan pembayaran kan dia pasti ingin meminta bukti transaksinya ya. Nah, bukti transaksinya itu bisa kita keluarkan menggunakan printer stroke. Oke. Jadi cukup printer stroke sudah cukup ya karena biasanya di cuci mobil itu kan nggak pakai barcode ya, jadi nggak perlu pakai scanner, jadi cukup pakai printer aja. Oke, kita coba sekali lagi ya, ini pelanggan kedua, misalnya dia mau, dia sudah selesai cuci mobil ya, jadi kita langsung aja masukkan itemnya di menu kasir, cuci mobil. Nah, jadi untuk pencarian item itu bisa dengan kata kunci ya, nggak harus pakai kode. Oke, nah ini udah muncul ya. Cuci mobil 30.000. Langsung ke pembayaran. Oke, masukkan jumlah pembayaran dari pelanggan tersebut, misalnya 50.000 lalu simpan. Oke. Nah, dengan demikian transaksi kedua sudah berhasil dilakukan.
Oke, nah untuk melihat laporannya, laporan harian ya, laporan harian kalian bisa cek di menu daftar kasir ya, lalu klik tombol laporan. Nah, di sini klik preview. Di sini akan muncul total pendapatan dalam satu hari ya. Dalam satu hari ini dapat berapa? Nah, ini tadi ada 2 transaksi ya dengan total 45.000. Oke, jadi pendapatan hari ini sebanyak 45.000. Nanti kalau misalkan ada transaksi lagi, otomatis di sini akan bertambah ya. Dan ini laporannya bisa dicetak menggunakan printer stroke ya. Jadi maka dari itu tadi kan saya sampaikan harus ada printer stroke ya. Jadi selain buat cetak nota, dia juga bisa untuk cetak laporan. Oke. Oke, mungkin sekian dulu ya untuk video kita pada kali ini. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penggunaan program iPOS di usaha cuci mobil maupun cuci motor ya. Jadi cukup simpel sekali dan pastinya itu akan mempermudah kalian dalam pencatatan ya, terutama untuk melihat omset, kemudian keuntungan dan lain sebagainya. Itu makanya kita perlu sekali menggunakan yang namanya program ya atau sistem. Intinya program iPOS ini bisa banget ya digunakan untuk usaha cuci motor maupun cuci mobil ya. Dengan fitur yang ada, bahkan untuk fiturnya hampir banyak yang tidak terpakai ya, karena untuk usaha itu memang kebutuhannya sangat sederhana ya. Tidak perlu yang susah-susah. Jadi ya tadi ya, bisa menggunakan iPOS 5 yang versi standar. Kemudian untuk perlengkapannya juga cukup menggunakan laptop atau komputer dan juga satu printer, itu sudah bisa berjalan ya. Jadi nggak perlu biaya yang terlalu mahal. Kalian kalau misalnya punya laptop atau komputer bisa dipakai. Kemudian kalau printernya belum punya bisa beli di Trigonal ya. Harganya juga terjangkau dan pastinya bergaransi. Oke, sekian dulu untuk video kita pada kali ini. Jangan lupa tekan tombol like-nya dan subscribe-nya bagi yang belum, agar kalian tidak ketinggalan kalau ada notifikasi video terbaru dari channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.